Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dia Surya Putri dari kelas 3A di 3 Teknik Kimia Polinema akan menjelaskan flowsheet dari distilasi fraksinasi pada proses pilot plant di Teknik Kimia Polinema. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan dahulu kode-kode pada alat distilasi ini. Untuk yang pertama, di sini ada tangki umpan dengan simbol T1. Kemudian di sini ada P2, yaitu pompa umpan, gunanya untuk mengatur laju alir umpan yang akan masuk ke preheater atau heat exchanger. Kemudian di sini ada P1, yaitu pompa reflux. Kemudian di sini ada W5, yaitu preheater atau heat exchanger, gunanya untuk preheater yang untuk masuk pada kolom distilasi. Kemudian ada TRI3, di sini ada temperatur recorder untuk mencatat suhu umpan dari W5. Berhubung pada lab pilot plant rusak, dicatat secara manual menggunakan termogan. Kemudian di sini ada V1 untuk mengatur aliran pendingin yang masuk ke kondensor. Kemudian ada TR1, di sini juga temperatur recorder. Kemudian ada TR7, di sini ada temperatur recorder juga, gunanya untuk mencatat suhu distilat yang konsentrasinya tinggi. Kemudian di sini ada W1 di sini adalah kondensor. Kemudian di sini ada T2 di sini adalah tangki penampung distilat. Kemudian ada LICA, ini adalah level indikator controller aktuator. Kemudian ada TI22, ini adalah temperatur indikator. Di sini ada TRC3, ini adalah temperatur recorder controller. Kemudian di sini ada TR8, di sini temperatur recorder gunanya untuk mencatat suhu uap pada plate ke-12. Kemudian ini, yang panjang ini adalah K1, ini adalah kolom distilat. Kemudian ini ada TR9, adalah temperatur recorder, gunanya untuk mencatat suhu uap pada plate ke-8. Kemudian di sini ada PIC. PIC adalah pressure indicator controller. Ini adalah TR16. Ini adalah temperatur recorder, gunanya untuk mencatat suhu uap pada plate ke-4. Kemudian di sini ada PR, yaitu pressure recorder. Kemudian di sini ada LIA, yaitu level indikator aktuator. Kemudian di sini ada T3. T3 di sini adalah tangki reboiler atau sump tank. Kemudian di sini ada TR, ada temperatur recordernya. Kemudian ini W3 di sini adalah bottom cooler. Kemudian P3 di sini adalah pompa sirkulasi reboiler. Kemudian W2 di sini adalah reboiler. Kemudian V3 ini untuk mengatur aliran steam yang menuju ke reboiler. Kemudian di sini ada V4, gunanya untuk menghasilkan aliran steam dan preheater yang masuk ke reboiler. Pada distilasi fraksinasi, di sini ada 4 tahap. Yang pertama ada pengecekan alat, kemudian ada menyiapkan bahan baku, kemudian startup, yang keempat ada pengontrolan proses, yang kelima ada shutdown. Nah, yang pertama pada tahapan untuk pengecekan alat, yang pertama di sini ada V1 di sini open, kemudian V2 di sini close, kemudian V3 di sini close, kemudian V4 close, dan V5 open. Nah, untuk selanjutnya, untuk menyiapkan bahan baku dan startup. Nah, yang pertama, kita menyiapkan kondisi umpan pada T1. Nah, umpan di sini
yaitu etanol dan air. Nah, untuk membuat umpan atau feed etanol air di sini dengan konsentrasi sekitar 15-20%. Volume pada tangki sebanyak 300 liter. Nah, untuk menghomogenkan di sini tidak bisa melalui pengadukan. Maka digunakan di sini ada P2 sebagai media pengadukan. Nah, kemudian valve sirkulasi yang di sini, valve sirkulasi di sini dibuka. Kemudian di sini pada pilot plant disebutkan V9, di sini ditutup. Nah, selanjutnya untuk P2 di sini dinyalakan. Kemudian pada valve setelah pompa ini dilakukan pengambilan sampel. Nah, kenapa kok enggak di valve yang sebelum pompa? Karena kemungkinan ada udara yang masuk sehingga akan terjadi kavitasi. Nah, kavitasi di sini itu apa? Kavitasi itu adalah pembentukan gelembung gas pada pompa karena tekanan sangat rendah di bawah tekanan uap sehingga air menguap karena tekanan yang rendah. Untuk selanjutnya, setelah kondisi konsentrasi umpan sesuai, valve 9 yang di sini dibuka, kemudian umpan mengalir hingga ke atas, kemudian pada valve yang ini ditutup, yang dibuka adalah valve yang ini, kemudian mengalir menuju ke plate yang keempat. Kemudian mengalir ke bawah, melewati kolom-kolom, kemudian masuk ke dalam T3. T3 di sini adalah tangki reboiler. Sebelumnya, valve yang di sini ditutup dahulu. Pada pilot plant, valve ini disimbolkan V10. Kemudian valve 11, valve 12, dan V5 dibuka. Untuk selanjutnya, pada umpan yang masuk dalam T3 di sini, kira-kira sebanyak 60% dari volume tangki. Batas dari level ini dapat dilihat dari LIA. Selanjutnya, untuk P3 di sini kemudian dinyalakan. P3 di sini adalah pompa sirkulasi reboiler. Di sini gunanya untuk mensirkulasi bottom product ke kolom distilasi dan mengalirkan ke umpan di sini. Selanjutnya, valve pada W3 ini dibuka sehingga akan mengalir menuju ke tangki umpan. Nah, pada valve W3 ini diatur laju alir 20 liter per jam. Nah, kemudian ini masuk, mengalir, melewati sini, hingga ke tangki umpan. Nah, sebelum masuki tangki umpan, di sini ada valve. Nah, valve di sini diatur 60 hingga 70 liter per jam. Setelah semua dipastikan mengalir dengan baik, maka pada valve sebelah reboiler ini, V4, dibuka 50% untuk mengalirkan steam dan preheater untuk masuk ke dalam reboiler. Setelah reboiler panas, kemudian umpan masuk ke dalam T3, menguap melewati kolom distilasi hingga ke atas sampai menuju kondenser. Nah, di sini fungsi kondenser adalah untuk mengkondensasi menjadi liquid yang masuk ke dalam T2. Nah, sebelumnya valve yang di sini ditutup dahulu. Kemudian umpan masuk ke dalam T2 hingga batas maksimumnya dapat dilihat di LICA di sini. Kemudian dilakukan uji sampel. Di sini dilakukan uji sampel distilat dengan cara membuka valve yang ada di bawah sini. Nah, kemudian di sini ada dua valve.
ini dinamakan valve ratio reflux. Di sini gunanya untuk mengatur rasio reflux yang akan digunakan. Nah, di sini dibuka pada rasio tertentu. Contoh 4:2. Nah, di sini dibuka 40%, sedangkan yang di sini dibuka 20%. Jadi dibukanya sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian P1 di sini adalah pompa reflux untuk memompa aliran menuju ke atas. Nah, untuk valve yang di sini, untuk valve yang mengalir menuju tangki umpan pada pilot plant disimbolkan dengan V7, kemudian pada valve yang di sini pada pilot plant disimbolkan dengan V6. Kemudian mengalir ke atas menuju TR7, kemudian dicatat suhu distilatnya pada konsentrasi yang tinggi. Kemudian aliran yang ke atas mengalir ke kanan, ke sini menuju ke kolom distilasi. Selanjutnya akan mengikuti proses distilasi kembali, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, pada W5 atau preheater heat exchanger ini terdapat valve steam panasnya di sini ya. Nah, pada TRI3 karena pada pilot plant rusak sehingga diganti dengan termogan, maka praktikan pada TRI3 dan valve steam panas di sini harus saling berkomunikasi. Praktikan pada TRI3 mengatur umpan pada suhu yang ke-70 hingga 80 derajat, maka valve steam panas dibuka oleh praktikan satunya menggunakan sarung tangan anti panas karena di sini steamnya panas ya. Nah, umpan di sini harus pada suhu 70 hingga 80 derajat Celcius dengan ditandai adanya gelembung-gelembung kecil pada W5. Nah, jika melebihi 80 derajat Celcius maka akan terjadi overheat sehingga umpan akan menjadi uap semua, jadi kayak teruapkan semua gitu. Nah, umpan yang masuk pada kondisi yang jenuh sehingga beban kondenser tidak terlalu besar sehingga distilat yang dihasilkan akan lebih banyak. Nah, itu tadi adalah proses menyiapkan bahan baku dan startup. Untuk yang selanjutnya yaitu pengontrolan proses. Pada proses pengontrolan ini di sini dilakukan pengambilan data sampling. Nah, untuk pengambilan data sampling dilakukan setelah steady state 5 hingga 10 menit. Dilakukan pengambilan sampling setiap 10 menit operasi. Yang diambil yaitu di sini adalah data sampling untuk umpan atau feed. Kemudian di sini data sampling untuk distilat. Kemudian di sini dilakukan pengambilan data sampling untuk bottom product. Kenapa kok tidak diambil di sini? Karena di sini dalam kondisi yang panas. Kemudian diambil juga data kondisi reflux ratio, kemudian mencatat laju alir distilat Fi14, kemudian mencatat umpan F17, mencatat produk bawah V8 dan steam yang masuk ke reboiler, kemudian mencatat suhu distilat TI21, kemudian mencatat umpan masuk kolom TR13 dan produk bawah. Selanjutnya, melakukan pengambilan data untuk perhitungan kinerja alat penukar panas pendukung kolom distilasi, yaitu efisiensi panas menurut koefisien perpindahan panas overall. Di sini biasanya dilakukan pada evaluasi kinerja kondensor, evaluasi kinerja reboiler, dan juga evaluasi kinerja plate dan frame cooler pada W3. Untuk yang selanjutnya yaitu proses shutdown. Yang pertama yaitu mematikan V4. V4 di sini ditutup. Kemudian P1 dan P2 ditekan pada panel pengendali. Kemudian
menunggu sistem pada tank T3 di sini dalam kondisi dingin sekitar 35 hingga 40 derajat Celcius. Kemudian P3 di sini ditekan atau pompa sirkulasi reboiler pada panel pengendali. Kemudian mematikan pompa air pendingin yang mengalir ke kondensor. Selanjutnya memutar saklar utama ke kondisi off. Lalu memutar valve udara tekanan ke kondisi off pada panel pengendali. Sekian penjelasan flowsheet tentang distilasi fraksinasi pada lab pilot plant teknik kimia. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.